Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Mujadid Mahsan. Saya dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Sistem Pengendalian Bahan Baku dengan metode Q dan P di CV Duta Media dengan pembimbing Ibu Dr. Nita PA Hidayat, IRMT. CV Duta Media merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang percetakan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 yang beralamatkan di Jalan Pagasih nomor 48 Bandung, Jawa Barat. CV Duta Media memproduksi berbagai macam produk seperti kartu nama, brosur, kartu undangan, dan lain sebagainya. Pada saat saya melakukan penelitian di perusahaan CV Duta Media, saya menemukan beberapa gejala yang ada, yaitu yang pertama, CV Duta Media sering mengalami stock out bahan baku atau kehabisan bahan baku. Ketidaktersediaan bahan baku ini sering menyebabkan terjadinya low sell. Apabila ada pemesanan produk, pada saat bahan baku tidak tersedia, pelanggan lebih memilih melakukan pemesanan di perusahaan pesaing. Low sell ini mengakibatkan adanya opportunity cost yang semulanya pelanggan memesan kepada perusahaan CV Duta Media, namun karena bahan bakunya tidak tersedia, pelanggan lebih memilih memesan ke perusahaan pesaing. Hal ini juga menyebabkan konsumen merasa kecewa. Secara jangka panjang, CV Duta Media dapat kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Low sell yang terjadi di CV Duta Media disebabkan belum adanya manajemen persediaan bahan baku. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan untuk mencari manajemen persediaan bahan baku seperti apa yang paling sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan CV Duta Media. Di sini merupakan metode penelitian atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yaitu yang pertama, studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan berupa observasi yang dilakukan di perusahaan. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, menentukan batasan masalah, dan membangun kerangka pikir atau tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Sehingga diketahui proses apa yang akan dilakukan dan diketahui pula data apa yang harus dikumpulkan. Adapun untuk tahapan-tahapan yang dilakukan atau pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pengelompokan bahan baku dengan metode AHP dan klasifikasi ABC. Nah, untuk melakukan manajemen persediaan bahan baku yang baik, tentunya bahan baku harus dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan klasifikasinya. Nah, untuk pengelompokan ini digunakan metode AHP dan klasifikasi ABC. Selanjutnya, untuk melakukan manajemen pengendalian bahan baku juga diperlukan data kebutuhan bahan baku. Oleh karena itu, dilakukan proses prediksi kebutuhan bahan baku untuk beberapa periode yang akan datang. Setelah hal tersebut, baru dapat dilakukan pengolahan data manajemen persediaan bahan baku. Nah, untuk manajemen persediaan bahan baku ini menggunakan dua metode, yaitu metode Q dan metode P. Adapun metode P digunakan dua jenis, yaitu metode P umumnya atau metode P normal, dan dilanjutkan dengan metode P multi-item. Nah, setelah dilakukan pengolahan data manajemen persediaan bahan baku dari ketiga metode, dilakukanlah perhitungan ekspektasi total ongkos, yaitu total ongkos yang diperlukan untuk menerapkan manajemen persediaan bahan baku. Nah, dilanjutkan dengan pemilihan metode. Nah, dari ketiga metode yang sudah dilakukan, akan dibandingkan metode mana yang paling sesuai dengan perusahaan CV Duta Media. Nah, dalam memperbandingkan ini dilakukan dengan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis dan
didapatkanlah kesimpulan dan saran yang dapat diusulkan kepada perusahaan CV Duta Media untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kesimpulan yang didapat dari penelitian saya yaitu yang pertama, bahan baku dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A yaitu bahan baku yang sifatnya fast moving atau pergerakannya cepat, kebutuhannya banyak, gitu. Investasinya tinggi dan profitnya tinggi. Nah, untuk kelompok bahan baku A yaitu ada bahan baku AP150, front light glossy, dan AP260. Adapun kelompok selanjutnya dapat dibaca pada layar. Nah, untuk kesimpulan nomor 2 yaitu prediksi kebutuhan bahan baku. Bahan baku diprediksi dengan metode forecasting. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, metode manajemen persediaan bahan baku yang terpilih yaitu metode Key dan metode P multi item. Key untuk kelompok bahan baku A dan P multi item untuk kelompok bahan baku B. Adapun ekspektasi total ongkos yang dikeluarkan untuk menerapkan manajemen persediaan bahan baku tersebut yaitu sekitar 470 juta rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Hasbunallah.